down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Pupusat Berharap. Di video selanjutnya saya akan membahas yaitu Mikrotik Access Mikrotik MTCNA Preparation. Nah, di materi kali ini ada beberapa materi. Yang pertama metode akses router OS, yang kedua akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga akses router virtual VNet Lab pada Winbox, yang selanjutnya ada WebWeek, ada QuickSet, dan ada Telnet SSH, dan yang terakhir konsep serial konslet. Kita ke materi yang pertama yaitu metode akses router OS. Nah, jadi Mikrotik itu biasa diakses jika kita menjalankan router OS yaitu router board. Nah, kita bisa menggunakan yang real drive, non real drive, atau yang bisa kita install di PC. Jika diinstal di PC, kita itu menggunakan sebuah aplikasi. Nah, cara mengaksesnya itu kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server, Winbox, VTP, API, QuickSet, dan WIC atau HTTP, dan MAC Telnet, lokal atau Winbox terminal menu. Lalu ada Mikrotik tip app. Selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan VTP. Jadi fungsi dari VTP ini adalah agar kita bisa mengambil data dari Mikrotik. Lalu ada juga API, itu biasanya digunakan untuk network roaming. Lalu ada QuickSet dan juga web yang berbasis HTTP. Jadi mengaksesnya itu melalui web browser. Lalu ada Mikrotik tip app, itu digunakan jika kalian ingin mengecek interface bandwidth secara real time. Karena saya tidak memiliki drive, saya akan memakai lab virtual environment. Jika kalian sama seperti saya, kalian juga bisa menggunakan lab environment. Nah, jadi secara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real drive. Untuk aplikasi Winbox itu available on Windows karena formatnya itu adalah DX, jadi hanya bisa diakses melalui Winbox. Nah, terkait Mac OS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga seperti mengakses covers atau color, bisa meng-searching dan Nah, antara router dan laptop itu digunakan menggunakan kabel. Di sini ada sebuah ilustrasi jika kalian menggunakan real drive atau perangkat aslinya. Jadi perangkat router board itu dicolokkan ke laptop menggunakan kabelan ini ya. Sini kabelannya ada di foto ini, terdapat colokan itu di Ethernet 2. Kenapa di Ethernet 2? Karena di Ethernet 1 itu secara defaultnya sudah ada refillnya. Jadi biasanya port Ethernet 1 digunakan agar bisa terhubung ke internet. Setelahnya router B itu bisa diaktifkan tombol powernya atau bisa dicolokkan menggunakan kabel besar. Setelah dicolokkan itu ada lampu yang bisa menyala menandakan Mikrotik itu sudah berhasil dinyalakan. Winbox itu available access BMAX dan IP address. Jadi Windows Winbox itu bisa diakses melalui MAC address ataupun IP address. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu akses router virtual VNet Lab dengan Winbox. Nah, jadi VNet Lab itu adalah lab emulator jaringan paket. Jadi bisa digunakan untuk administrasi jaringan. VNet Lab ini juga sama dengan Cisco Packet Tracker. Untuk menginstalnya saya akan praktekkan. Untuk menginstalnya kalian bisa pergi ke website lalu ketikkan mikrotik.com. Lalu kita masuk ke menu software, kita scroll lalu kita pilih yang cold host router atau CHR, lalu pilih yang gratis image kita download untuk router OS. Setelah menginstal file CHR-nya, kita perlu mengimpor filenya. Nah, untuk mengimpornya itu kita bisa memerlukan sebuah aplikasi yang namanya itu WinSCP. Nah, kita bisa ketikkan WinSCP-nya di website. Lalu kita scroll dan kita bisa download di sini. Setelah menyiapkan WinSCP, kita itu perlu menyiapkan VNet Lab. Kemudian kita bisa impor menggunakan VirtualBox atau juga bisa menggunakan VMware. Nah, kita tinggal ketikkan saja seperti tadi, tapi kita ketik yaitu download VNet Lab. Kita pilih yang paling atas, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu kita pilih yang atas yaitu link download VNet 4.2.10. Nah, kita tinggal klik ini aja. Berhubung saya sudah mendownloadnya, tidak akan mendownloadnya. Nah, jika sudah mendownloadnya nanti hasilnya itu seperti ini.
saya akan memilihkan. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, lalu nanti cara windownya itu klik kanan, lalu kita pilih yang open with. Nah, nanti kita pilih yang VMware, lalu kalian bisa mengisi nama ya, contohnya saya di sini yaitu Pinet Lab Puput. Kalau sudah kita impor. Nah, di sini saya sudah login ke Pinetnya. Nah, di sini saya juga sudah memasukkan perintah IP address agar bisa melihat IP-nya. Nah, di sini tertera IP-nya punya saya yaitu 192.168.1.19.135/24. Lalu di sini saya akan mencoba buka Winbox-nya. Nah, di sini bisa ketikkan IP-nya yaitu 192.168.119.135/24. Lalu kita connect. Nah, karena ini tidak bisa connect, yaitu kita itu tidak bisa menggunakan MAC address. Nah, kita bisa ketikkan di sini /interface ethernet print. Nah, kita itu memakai satu di sini. Lalu kita berarti menggunakan yang ini 50.9f 13.00.01. Nah, jadi di sini kita itu bisa mengetikkan seperti ini. Nah, kalau sudah kita connect, nah di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, jadi QuickSet itu adalah menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router dengan lebih cepat. QuickSet ini hanya ada di Mikrotik yang wireless. Kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu mengenai template dan juga SSH. Jadi di sini kita itu akan mencoba mengakses Mikrotik menggunakan template dan SSH. Di sini saya sudah masuk ke terminal. Lalu di sini saya akan cek portnya terlebih dahulu menggunakan IP address print detail. Di sini menggunakan Ethernet 1, lalu IP, lalu service, lalu print. Untuk template defaultnya itu adalah ini 23. Di sini kita akan coba meremote-nya itu menggunakan terminal DVG, tetapi kita itu harus menginstal klaimnya terlebih dahulu. Caranya itu kita bisa masuk ke control panel, lalu bagian Promax, masuk ke program, lalu kita pilih yang turn off Windows ini. Nah, di sini kita cari template client. Nah, di sini kita centang terlebih dahulu, lalu klik OK. Lalu kita buka command prompt, lalu kita ketikkan template, lalu ketikkan IP yang tadi 192.119.135, lalu enter. Nah, loginnya itu admin, lalu passwordnya itu kosong. Di sini itu saya akan menggunakan yang putih, lalu host itu kita isikan IP dari Mikrotiknya yaitu 168.119.135. Klik open, lalu kita klik accept. Untuk loginnya itu sama seperti yang tadi yaitu admin. Nah, di sini kita pun sudah bisa mulai SSH-nya ya.
Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu konsep serial console. Nah, untuk mengakses mikrotik tanpa menggunakan IP address dan juga MAC address itu kita bisa menggunakan serial console. Nah, port serial console itu berada di router port. Jadi kita itu tidak perlu khawatir jika ada koneksi yang terputus. Serial console juga bisa menjadi opsi lain jika tidak bisa menggunakan Winbox. Tetapi untuk mengakses hanya bisa menggunakan metode CLI dan juga hanya mikrotik yang mempunyai port serial console yang saja yang bisa mengaksesnya. Jadi konsep konsol itu bentuknya seperti ini.